Bapak Ibu atas kesempatannya saya melanjutkan kembali diseminasi budaya positif yang akan kami buatkan aksi nyatanya penerapan modul 1.4. Untuk materinya sudah dengan sangat gamblang, sudah sangat jelas sekali dijelaskan oleh sebelumnya oleh CGP Angkatan 10 ada Bu Ade Zoraya, dan pada kesempatan kali ini saya lebih ke penerapan budaya positif yang bisa kita lakukan secara bersama-sama kepada anak-anak murid kita di sekolah ya Bapak Ibu ya. Tadi juga kita sudah mencoba untuk membuatkan keyakinan kelas, namun untuk yang kita pelajari pada sesi selanjutnya ini adalah bagaimana kita menerapkan budaya positif dalam memecahkan masalah-masalah yang dirasakan atau yang dijalani oleh anak-anak murid kita. Baik, saya perkenalkan dulu. Mungkin sudah pada tahu ya Bapak Ibu ya, saya Nur Aini, saya sebagai guru geografi di SMA Negeri 1 Bojonggede, dan saya juga menjadi seorang calon guru penggerak angkatan 10, mohon maaf ini ada kekeliruan. Baik, sebelum itu saya akan mohon izin Bu Febri ya untuk menayangkan sebuah video yang sempat saya buatkan bersama anak murid kita, dan kemudian video ini juga dibantu oleh Ibu Febri selaku guru di SMA Negeri 1 Bojonggede. Mohon izin untuk Bapak Ibu menyimak video yang akan kita tayangkan, yang akan kita simak bersama-sama. Suaranya mungkin tidak terlalu terdengar ya Ibu ya? Terdengar, oh baik. Oh, sebentar. Oh iya, siap. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Ini adalah video demonstrasi kontekstual modul 1.4 yang dibuat oleh saya dan dibantu oleh murid SMA Negeri 1 Bojonggede dan guru SMA Negeri 1 Bojonggede. Adapun video ini adalah penerapan dari segitiga restitusi yang sama-sama sudah kita pelajari bersama Bu Ade tadi. Ini adalah penerapan di kasus yang pertama. Siapa tuh? Siapa tuh? Kayak kenal ya? Astagfirullahaladzim, santai Bu. Saya skip dulu ya Ibu Bapak. Bagaimana setelah melihat awal video tadi, kira-kira tanggapan Bapak Ibu semuanya atas yang sudah dilakukan oleh Bu Febri tadi, apakah sudah tepat atau belum Bapak Ibu? Sudah tepatnya karena?
tidak mengizinkan, maksudnya kalau anak keluar tanpa izin khawatir nanti di jalan dalam jam sekolah yang akan disalahkan oleh pihak sekolah. Baik, jadi sudah tepat yang dilaksanakan oleh Bu Febri karena tidak mengizinkan anaknya untuk kembali ke rumah untuk mengambil tugasnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin bisa berupa tanggapan kita terhadap ada murid yang sedang melakukan sebuah kesalahan. Respon apa nih yang biasanya pertama kali muncul ketika kita menghadapi masalah tersebut? Apakah langsung dimarahi? Boleh Bu, silakan Ibu. Saya tidak langsung memarahi, tapi kemudian kenapa tidak membawa data? Meskipun nadanya agak tinggi, tapi juga masih kenapa? Masih ada kronologisnya. Baik, setelah tadi kita mempelajari teori kontrol ya Bapak Ibu ya dari Bu Ade, ada 5 teori posisi kontrol. Mulai dari kita sebagai teman, kita sebagai pengatur, kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat berasa bersalah, dan yang terakhir adalah kita sebagai kondisi manajer, posisi yang manajer. Apakah yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Febri memenuhi kriteria-kriteria tersebut? Apakah Bu Febri seorang penghukum? Tidak. Yang kedua, apakah Bu Febri sebagai pembuat rasa bersalah? Ada kata-kata Bu Febri bilang, kamu sudah lalai. Ya, Bapak Ibu mungkin ingat ya? Baik, kok bisa? Itu juga merupakan salah satu penerapan bahwa posisi kita masih sebagai seorang ya pembuat rasa bersalah. Berikutnya lagi, nanti dulu saya konfirmasi ke wali kelas. Berarti di sini kita sudah berperan sebagai posisi yang manajer. Ya, jadi mungkin dalam kenyataannya Bapak Ibu kita sudah tahu ya posisi mana yang seharusnya lebih baik kita lakukan. Tapi dalam kenyataan sehari-hari mungkin saja kita ada luputnya Bapak Ibu ya. Terkadang kita menghukum, terkadang kita membuat rasa bersalah kepada anak-anak, atau justru terkadang kita terlalu lembek kepada anak-anak, bisa sebagai teman. Cuma semua ini dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana melakukan sebuah proses pembelajaran dengan baik. Boleh-boleh saja kok Bapak Ibu kita mengkombinasikan beberapa posisi kontrol tadi yang sudah kita pelajari. Namun alangkah yang lebih baiknya posisi yang kita ambil di sini adalah posisi sebagai manajer. Kenapa? Karena perbedaannya apabila kita melaksanakan hukuman, apabila kita melaksanakan yang namanya membuat anak merasa tertekan, anak merasa lebih sedih, maka ada perbedaan jika kita menerapkan posisi kontrol. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Apa perbedaannya? Jika kalau kita masih menerapkan sebuah hukuman, sebuah penghargaan, atau kita bandingkan dengan posisi kita sebagai seorang manajer. Mungkin dari Bu Ade yang bisa menjelaskan kembali Bu Ade perbedaannya adalah? Kalau yang posisi hukuman, berarti kita secara tidak sadar menyakiti hati anak. Secara tidak sadar kita menyakiti hati anak. Yang kedua? Kemudian konsekuensi ya. Konsekuensinya. Kalau konsekuensi di sini anak merasa dihargai, tapi masih ada batasannya. Batasan ya antara itu kok masih diintervensi sama Bu Guru ya kira-kira. Kenapa kok ada sebuah yang harus kita jalani tapi kok rasanya itu terpaksa. Belum muncul dari intuisi, belum muncul dari rasa dalam diri. Nah, yang membedakan apabila kita menggunakan teori yang namanya penghukum ataupun yang namanya pembuat rasa bersalah, atau kita hanya sebagai teman biasa saja dibandingkan dengan manajer adalah waktunya Bapak Ibu. Ya, waktu yang mereka, anak murid kita laksanakan atas perbaikan dari masalah tersebut. Apabila kita masih menerapkan hukuman, apabila kita masih menerapkan rasa ingin bersalah, atau bahkan terus-menerus memberikan konsekuensi, terus-menerus kita memberikan waktu kontrol, oh kamu minggu depan harus begini, minggu depan harus begini, maka mereka menyadari kesalahannya, namun menyadari kesalahannya dalam jangka waktu yang lebih pendek. Kemungkinan di
di dalam jangka waktu yang akan datang bisa saja terulang kembali apabila Bapak Ibu gurunya mungkin terlupa untuk mengingatkan peraturan-peraturan tersebut, atau mungkin terlupa apabila kita memberikan sebuah kontrol kepada mereka, atau mungkin kita tidak memberikan penghargaan kepada mereka. Ibu udah nggak memberikan saya lagi penghargaan. Kalau saya melakukan sebuah kesalahan, mungkin ibu akan baik-baik saja dong, mungkin tidak akan komplain apabila saya melakukan kesalahan yang sama. Tapi apabila kita berada di dalam posisi yang manajer, berarti kita memperlakukan anak secara lebih mulia, tidak tertekan, tapi memunculkan rasa percaya diri terhadap anak-anak. Anak-anak murid kita akan merasa, oh iya, saya salah. Oh iya, saya sudah terlupa dengan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah diterapkan di dalam kelas kita. Oh iya, mungkin kalau sudah saya tidak mengindahkan keyakinan kelas, berarti saya tidak memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal, Bapak Ibu. Baik, karena kita sudah masuk ke penerapan ya Bapak Ibu ya, saya izinkan saya untuk memberikan manfaat-manfaat apabila anak-anak didik kita itu melaksanakan dengan baik keyakinan kelas, namun melaksanakan keyakinan kelas ini sesuai atau datang dari masing-masing hati individu anak-anak, memahami mulai dari masing-masing individu anak tapi tidak diintervensi oleh ibu guru atau bapak gurunya. Nah, ini yang tadi kita sudah tuliskan di keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Berarti ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari sini. Mulai dari kita menerapkan beriman, berakhlak kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada guru, dan lain sebagainya. Berikut juga bernalar kritis. Dengan anak tidak datang terlambat, berarti kan mereka sudah menerapkan, oh ternyata manfaatnya untuk masa yang akan datang itu seperti apa. Ya, Bapak Ibu semuanya, mungkin dari beberapa keyakinan kelas ini bisa kita adopsikan, bisa kita beri sebuah jalur yang sama, sebuah kontinuitas dari keyakinan kelas ini. Kalau kita membuatkan keyakinan kelas A, kita membuatkan keyakinan kelas yang B, maka kita berikan juga pemahaman kepada anak-anak betapa banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa diperoleh oleh anak, oleh murid itu sendiri apabila kita membuat kesepakatan kelas bersama. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi dengan harapan kita belajar tentang yang namanya tadi 5 posisi kontrol, kita belajar tentang keyakinan kelas, menyadarkan diri kita, memahamkan diri kita sebagai guru di SMA Negeri 1 Bojonggede, agar anak-anak itu bisa termotivasi dari intrinsiknya, agar mereka memahami apa yang mereka lakukan di dalam sekolah melalui proses pembelajarannya, atau mungkin mereka mengalami luput atau melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus bisa menentukan posisi kontrol yang baik, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena manfaat bagi mereka untuk kedepannya itu sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, baik. Ini secara teorinya mungkin tadi kita sudah pelajari dengan Bu Ade. Kita lanjutkan bagaimana penerapannya ketika kita menghadapi sebuah masalah yang tadi kita sudah saksikan videonya ketika di awal. Ya, tadi kita kembalikan lagi, kita sebagai guru mungkin tanggapannya berbeda atas anak-anak yang sudah melakukan sebuah kesalahan. Bisa saja kita menerima, bisa saja kita menghukum, bisa saja kita membuat rasa bersalah kepada anak, atau justru kita memberikan sebuah kontrol-kontrol yang baru agar anak tersebut bisa menaati peraturan dengan rasa mungkin sedikit lebih tertekan. Namun tidak diharapkan seperti itu. Apabila kita sudah belajar yang namanya teori posisi kontrol, kita juga tadi sudah belajar tentang segitiga restitusi, maka dalam kenyataannya ketika kita menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut, mungkin ada cara yang berbeda
tidak bisa kita lakukan seperti yang ada di dalam video ini. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi hari ini ada pelajaran matematika lanjutan di kelas saya dan anak didik saya yang bernama Atika ya Bu ya? Iya benar. Kenapa terjadi masalah apa Bu? Ini dong, tidak punya tugasnya sementara tugasnya itu diberikan pada saat kapan ya Bu? Kita itu, saya memberikannya minggu lalu ya. Dan saya pagi hari ini karena saya mau melaksanakan tugasnya itu ya, karena iya saya kan ingin mengambil nilai mereka. Tidak membawa dengan alasan saya tidak memberitahunya. Oh gitu. Coba Ibu, saya pengen tahu biar kamu lebih tanya. Jadi kita ini tidak membawa tugasnya karena kita masih tidak tahu ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, boleh saya tahu tugas matematika ini diberikannya apakah sebelumnya atau pada hari ini? Ya, jadi tugas ini diberikan di minggu lalu. Saya sudah menyampaikan bahwa nanti ketika pembelajaran selanjutnya juga saya harus kumpulkan. Kali ini sebenarnya tidak terjadi sama sekali Bu Tika. Dia sudah beberapa kali tidak membawa pelajarannya. Iya. Kali ini membuat saya sulit untuk mengambil nilai Tika. Jadi ada beberapa nilai yang kosong. Akhir-akhir ini kenapa kandungan Atika itu sudah menurun Bu ya? Karena beberapa kali tidak mau. Jadi ya untuk menjelaskan kembali pada yang sudah saya berikan itu tidak bisa dan karena kita sudah melakukan persiapan kita kesulitan untuk melakukan karena berbulan Bu ya. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya, mungkin pengetahuannya adik saya dengan pelajaran adik saya mungkin mengalami bahwa setelah adanya pemberitahuan atau diskusi bersama ini mungkin kita bisa nanti sebelumnya terhadap Atika mudah-mudahan dengan adanya penanganan lebih baik terhadap Atika penanganan ini dilakukan dengan baik dan Atika itu memperoleh pelaksanaan dari belajar matematika itu ya. Baik, terima kasih sekali ya Bu Febri ya atas terima kasih ya Bu ya terima kasih Bu Febri. Baik, Waalaikumsalam, silakan. Atika, silakan sekolah. Iya Ibu. Kenapa? Kok mau misalnya seperti itu? Bu. Tahapan yang pertama ya Bapak Ibu ya, namanya menstabilkan identitas. Jadi kita memahami kondisi murid. Tapi kok memahami kondisi murid ini dari anaknya yang mengutarakan, tidak boleh kita yang mengintervensi. Jadi dulu itu, nah baik sebelum itu mungkin Ibu harus konfirmasi dulu ya. Apakah memang Bu Febri ini memberikan instruksi untuk membawa buku tugasnya pada hari ini atau justru sebelumnya sudah diinstruksikan untuk membawa tugas tersebut? Sebenarnya sih nggak diinstruksikan sama sekali Bu, makanya saya nggak bawa. Kalau
tadi ada menstabilkan identitas, berarti kita memahami apa yang dirasakan oleh murid. Namun kita tidak boleh mengintervensi dengan, loh kenapa kamu begitu? Nah itu tidak boleh. Lebih ke mereka yang mengutarakan sendiri apa yang mereka rasakan. Ini yang disebut dengan kondisi yang menstabilkan identitas. Yang kedua, kita tanyakan kenapa bisa seperti itu, dan itu juga dilanjutkan oleh siswanya itu sendiri. Nah, tahapan ini disebut dengan validasi tindakan-tindakan yang salah. Mereka mengutarakan kesalahan-kesalahan mereka. Tapi ketika mereka mengutarakan kesalahan-kesalahan mereka, punten Bapak Ibu semuanya, kita tidak boleh namanya menjudge. Menjudge itu, iya Bu, tadi Bu Febri itu salah, terus Bu Febri itu marah-marahin saya karena saya nggak bawa buku. Loh, kalau seperti itu kamu menyalahkan Bu Febri dong. Nah, itu berarti kita sudah memberikan sebuah judge kepada anak-anak. Tapi kita berposisi sebagai manajernya di sini adalah kita sebagai manajer itu mengontrol, maksudnya melihat apa yang diutarakan oleh anak-anak ini sehingga kita nanti bisa mengarahkannya ini, namun harus muncul dari anak-anak murid didik kita, bukan diintervensi dari gurunya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kamu tidak bawa, tapi teman-teman kamu bawa, sebelumnya apakah memang seperti ini juga? Apakah pada kejadian sekarang atau justru sudah pernah terjadi sebelumnya? Sebenarnya sebelumnya udah terjadi Bu, sering deh kayaknya. Baik, menurut kamu kalau tidak membawa buku tugas itu, apakah sesuatu hal yang baik atau justru itu hal yang perlu diperbaiki? Baik sih Bu. Jadi bagaimana upaya kamu agar sesuatu hal tersebut bisa diperbaiki dengan baik? Buku tugasnya bisa dibawa sesuai dengan waktu pembelajarannya. Upaya apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin sih saya bakal ada Bu. Ini kalau ini juga apa aja yang saya bawa, apa saja Betul sekali, upaya yang kamu sudah utarakan itu sudah sesuai dengan penanganan masalah kamu tadi ya, untuk senantiasa membawa buku sesuai dengan mata pelajarannya setiap ada waktu pembelajaran sesuai dengan jadwal. Tapi kalau untuk penugasan, boleh kamu kerjakan sesuai dengan jadwalnya juga. Jadi harus bisa memanage waktu. Baik, dari kegiatan diskusi kita hari ini, hal positif apa yang bisa kamu ambil pembelajarannya? apa ya? Mungkin saya jadi bisa mengevaluasi diri saya sendiri. Terus juga saya jadi ada koordinasi sama ibu. Saya kan bisa ngobrol banyak sama ibu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama ini bisa membuat perubahan kamu menjadi yang lebih baik lagi ya Nak ya. Silakan lakukan, terapkan apa yang kamu sudah ucapkan, upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah ini dan memperoleh kebermaknaan untuk proses belajarnya kamu. Bisa ya Atika ya? Bisa ya Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan kita berdiskusi bareng seperti ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol apapun yang bisa membuat kamu mengarah ke kebaikan kamu. Baik, terima kasih banyak ya Ibu. Selamat bimbing saya. Sama-sama. Dari baik, maafkan dan juga nanti ketika bertemu dengan Bu Febri sampaikan juga permintaan maafnya ya. Sampaikan apa yang akan dilaksanakan oleh kita untuk menjadi anak yang lebih baik. Oke? Baik, terima kasih Nah. Baik, terima kasih ya. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar si murid tersebut mampu menguraikan masalah-masalah mereka, mampu menyelesaikannya dengan menghadirkan beberapa
beberapa upaya-upaya perbaikan, dan upaya-upaya perbaikan ini diharapkan memang datang dari dalam hati anak-anak, sehingga mereka tidak merasa terpaksa melakukan perbaikan-perbaikan tersebut. Kemudian bisa dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan kelas, kemudian bisa dilanjutkan dengan memberikan lagi penguatan nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil dari pemecahan-pemecahan masalah tersebut, sehingga kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan mungkin tidak terulang lagi di masa depan, namun anak-anak juga bisa mendapatkan pembelajaran dari penerapan segitiga restitusi tersebut. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah melihat penerapan dari segitiga restitusi, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan dari penerapan ini kami harapkan kita semua warga SMA Negeri 1 Bojonggede dapat menghadirkan budaya positif di sekolah untuk mencapai harapan-harapan kita terhadap anak-anak murid kita, seperti yang sudah ada di dalam slogan atau moto di SMA Negeri 1 Bojonggede, bersinar. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu, saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, Dim sama siapa? Jana? Di belakang. Boleh mau ke depan sini? Di sebelah sini? Agak ke depan biar masuk kamera. Oh, di situ aja. Oke, sudah. Terima kasih. Ini di kelas 4. Oke, sekarang boleh duduk ya, Nak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini kita kembali lagi belajar geografi. Mohon maaf tadi sambil menunggu saya mempersiapkan apa yang akan kita kerjakan pada hari ini, apa yang mau kita pelajari hari ini, dan alhamdulillah persiapannya sudah selesai, jadi kita bisa lanjut ke kegiatan kita pada hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran geografi, seperti biasa selalu diingatkan tentang yang namanya kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas? Judulnya di depan adalah keyakinan kelas. Tapi yang saya utarakan adalah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu adalah sebuah istilah yang memang masuk ke dalam keyakinan kelas. Karena di dalam keyakinan kelas mengandung 2 makna yang penting. Yang pertama ada kesepakatan kelas, yang kedua ada nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum. Is dari mana nih? Is dari mana? Yang satu lagi yang terkandung di dalam keyakinan kelas selain kesepakatan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang universal, di mana nilai-nilai ini bisa kita dapatkan setelah menerapkan yang namanya kesepakatan kelas. Baik, saya ulangi lagi. Kesepakatan kelas. Sepakat. Berarti sepakat itu adalah sesuatu yang disepakati secara bersama-sama. Bersama-samanya siapa? Sekelas. Apakah hanya muridnya saja atau beserta dengan gurunya? Ya, jadi kita menyepakati sesuatu hal sama-sama, baik dari seluruh murid yang ada di dalam kelas, begitu juga dengan guru yang mengajar di dalam kelas. Ya, kesepakatan artinya ada sesuatu yang kita sepakati bersama-sama. Oke, baik. Ini depannya kita masuk ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini adalah keputusan bersama mengenai kesepakatan atau mengenai sesuatu hal yang ingin kita capai, tujuannya bersama-sama. Kesepakatan kelas ini biasanya berisi tentang peraturan-peraturan selama melakukan proses pembelajaran. Biasanya kita mengenal yang namanya kesepakatan
dalam bentuk tata tertib kelas. Sama nggak? Hampir sama nggak? Kesepakatan dengan tata tertib kelas. Karena isinya sama-sama tentang peraturan. Tapi kok judulnya kenapa nggak tata tertib aja, Bu? Kenapa harus kesepakatan? Kenapa nggak harus peraturan? Karena kalau seolah-olah kita mendengar yang namanya peraturan, yang mendengar yang namanya tata tertib, langsung koneksinya itu dengan ada sanksi kalau kita tidak menerapkan aturan-aturan tersebut. Kalau sudah ada sanksi biasanya suka dilanggar. Kalau dilanggar suka ada apa? Konsekuensinya berupa hukuman. Nah, untuk menghindari rasa takut kita terhadap yang namanya ada sanksi, ada hukuman, ada peraturan yang harus disepak atau harus yang dilakukan benar-benar dengan serius, makanya kita ubah bahasanya yang lebih positif, bukan tata tertib lagi, tapi disebut dengan kesepakatan kelas. Karena kita ingin menghadirkan apa? Sesuatu yang lebih aman, yang lebih nyaman, sehingga dalam proses pembelajaran kita merasa lebih bahagia, tidak tertekan yang namanya ada hukuman. Meskipun yang namanya hukuman, konsekuensi memang harus diterapkan apabila kita tidak melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami. Baik, lanjut. Di sini tujuannya adalah agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, memperoleh kebermaknaan apa sih pentingnya belajar biografi, dan satu lagi adalah menghadirkan kondisi kelas yang aman, yang nyaman, dan juga bahagia. Kalau kita merasa bahagia, insya Allah materi apapun, sesulit apapun kita belajar biografi atau mata pelajaran yang lain, nanti kita akan merasa lebih cepat untuk berkonsentrasinya. Paham sampai di sini anak-anak ya? Baik, satu lagi dulu sebelum kita bikin kesepakatan sama-sama di dalam kelas. Saya menyampaikan dulu nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, yang namanya nilai-nilai berarti ada value, ada manfaat buat kita. Yang universal berarti bisa diterima secara keseluruhan. Dan nilai-nilai ini bersifat kebajikan, berarti tujuannya adalah menghadirkan sesuatu yang lebih baik. Kita bisa menerapkan budaya positif dengan adanya kesepakatan kelas agar menghasilkan, agar memperoleh nilai-nilai kebajikan yang universal. Di sini penjelasannya adalah nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang punya tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap individu. Contoh, ketika pagi hari saya terlambat datang ke sekolah. Terlambatnya itu datang ke kelas. Udah datang nih, udah nyimpen tas, tapi ternyata nggak ada orangnya. Seperti siapa itu? Tasnya ada, tapi ketika gurunya masuk, nggak ada orangnya. Ada lah ya, nggak perlu disebutin satu. Tapi ketika datang, tok permisi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika ditanya, alhamdulillah jawabannya benar. Jawabannya adalah, Bu maaf, tadi saya ke masjid dulu untuk melaksanakan sholat duha. Sudah boleh sholat duha? Jam segini sudah boleh sholat duha? Boleh. Alhamdulillah jawabannya benar nih. Berarti nilai apa nih yang bisa kita ambil dari kejadian tadi? Datang, terlambat, tapi alasannya jelas. Tidak mengganggu karena pas datangnya itu saya baru masuk. Belum sudah nyampe ke pembelajarannya udah dimulai sampai ke tengah. Ini baru masuk saya gurunya, tapi anaknya baru datang. Alasannya adalah ingin melaksanakan sholat duha. Berarti nilai yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut adalah beriman dan bertakwa. Karena beriman dan bertakwa adalah sesuatu kebutuhan kita. Paham sampai di sini anak-anak? Tapi kalau datangnya terlambat, ketika ditanya alasannya, maaf Bu, saya bangun kesiangan. Berarti nilai apa yang bisa kita ambil dari sana? Disiplin. Meskipun disiplinnya tidak dilaksanakan dengan baik.
bisa kita temukan dari kegiatan sehari-hari. Berikutnya, yuk kita rumuskan kesepakatan kelas lagi nih. Yang biasanya saya hanya memperlihatkan aja kesepakatannya apa, tapi kalian tidak ada kontribusi di sana. Tapi pada hari ini saya harapkan kalian semua anak-anak berkontribusi untuk menentukan kesepakatan kelas kita ini apa ketika belajar geografi. Bu, kok bikin kesepakatan kelasnya ada di ujung? Kita udah mau PAT ya, udah mau ujian akhir tahun. Gak apa-apa, toh yang namanya mengingatkan salah tidak. Nggak apa-apa, karena nanti di kelas 11 ketika di tahun ajaran yang baru kalian juga akan menerapkan hal yang sama. Pasti akan membuat kesepakatan kelas lagi dengan guru yang baru, dengan wali kelas yang baru, dengan murid-murid teman-teman yang baru dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak hanya hari ini bisa digunakan ketika kesempatan yang akan datang. Bisa merumuskan kesepakatan kelas? Insya Allah. Yuk. Baik, karena ini wajarnya full ya, saya tutup terlebih dahulu. Oh, nggak ada bentuknya. Sebentar. Nah, tutup. Jadi kita bisa menuliskan kesepakatan kelas. Apa yang mau disepakati? Yuk, silakan. Apa yang mau disepakati sama-sama? Dilarang? Makan. Dilarang makan? Baik. Kan namanya kesepakatan kelas. Kita coba cari apa ya? Yang enaknya, nyamannya gimana ketika belajar? Boleh dilarang makan? Sepakatnya gimana? Boleh makan? Baik, karena kita pagi hari belajar geografi ya. Boleh nggak sepakat kelasnya itu boleh makan dalam kondisi tertentu, waktu tertentu. Bahasanya jangan dilarang. Kalau dilarang itu kayaknya seolah-olah negatif gitu. Kayak di rumah sama mama kamu, nggak boleh begini, jangan begini, dilarang begitu. Takut kan kitanya? Seolah-olah tertekan. Makanya kita ubah bahasa dilarang, bahasa jangan diubah menjadi bahasa yang positif. Paham? Baik, kesepakatan kelasnya tentang boleh makan tadi. Yuk kita tuliskan pakai bahasa positifnya apa? Dipersilakan. Makan pada waktu yang disepakati ya. 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Karena apa? Karena kita pagi hari kadang-kadang suka nggak sempat sarapan. Ada yang begitu? Ya. Ada yang begitu? Ya. Baik, sepakatnya boleh makan ketika sibuk. Coba dimundurkan sedikit. Bisa? Ah, makasih. Boleh makan tapi di waktu 5 menit di awal. Sepakatnya makannya apakah boleh ke kantin? Jangan ya. Bawalah bekal dari rumah sehingga tidak mengganggu waktu efektif belajar. Bisa sampai di sini? Bagus, sudah ada kesepakatan yang pertama. Kedua, tidak main HP, ganti bahasanya positif. Dilarang juga negatif. Apa ya? Apa ya? Ganti dengan bahasa positif. Tidak diperkenankan menggunakan handphone. Itu loh maksud Nah, saya. kalau tidak kan juga negatif, ya kan? Menggunakan handphone saat diperlukan. Begitu. Cineko. Ada efek mulut. Apalagi di geografi ya. Geografi itu banyak gambar. Geografi itu membuat peta. Terkadang kalau kita nggak punya sarana prasarana komputer, kita menggunakan gadget kita masing-masing. Ya, pasti diberi kesempatan apabila memang gawai tersebut dibutuhkan ketika belajar. Tapi ketika tidak dibutuhkan, maka handphonenya sebaiknya disimpan terlebih dahulu.
Lanjut, apa lagi? Apa lagi? Gak boleh menyontek? Boleh. Boleh. Kalau nggak boleh menyontek, bahasa positifnya gimana? Saling membantu. Betul? Betul. Yuk kita tulis sama-sama. Saling membantu. Dalam hal apa? Saling membantunya dalam hal apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Tapi kalau saling membantu ketika ulangan, Boleh. kecuali kalau soalnya itu memang ada soal diskusi, tapi dijadikan sebagai bahan ulangan. Kalau diskusi ada kolaboratif diperbolehkan, karena biasanya kalau diskusi itu harus ada ide-ide yang berasal dari setiap masing-masing individu bisa dikolaborasikan. Jika diskusi tersebut ingin dijadikan bahan ulangan oleh gurunya. Situasikan, fleksibelkan dengan kondisinya masing-masing. Ya, baik. Apa lagi? Tetap kondusif. Tidak berisik. Kalau tidak berisik berarti apa bahasa positif? Tetap kondusif. Tetap kondusif. Kondusif dalam kondusif ketika proses belajar. Kondusif, tidak berisik, ketika di dalam diskusi harus dalam diskusi nih belajarnya udah kondusif banget, udah kondusif, tidak ada berisik. Tapi gurunya menugaskan kalian itu berkolaborasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Apakah perlu dihadirkan di dalam kesepakatan kelas? Boleh, dapat atau melakukan kerjasama dengan baik. Tadi saya sama-sama mendengar boleh tidur atau nggak boleh tidur. Pagi hari tidur, kita geografi pagi hari loh. Nggak boleh. Ada rezeki di paku bayar. Habis makan kenyang langsung tidur. Kalau kita berpikir dari segi kesehatan, boleh nggak? Meskipun tidur itu manusiawi ya anak-anak. Meskipun tidur itu adalah manusiawi. Tapi kalau pagi hari belajar geografi, boleh tidur atau tidak? Tidak diperbolehkan tidur. Bahasa positifnya apa? Boleh tidur? Enggak. Tahu. Enggak kan tadi? Tidak boleh tidur, berarti di bahasa positifnya apa? Tidur di waktu yang tepat? Ya. Boleh? Boleh. Tidur seperlunya? Boleh. Atau senantiasa mengikuti pembelajaran dengan baik? Nah, ya kan? Kalau senantiasa mengikuti pembelajaran dengan baik, di situ kan berarti ada makna tidak boleh tidur, tidak boleh berisik, ya kan? Oke, baik.
kesepakatan bersama. Insya Allah jangan ingat yang namanya hukumannya, tapi ingatnya adalah kebaikan, manfaat positif kita melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, manfaat positifnya apa? Manfaat positifnya apa? Makanya kita di sini lanjut merumuskan yang namanya nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang universal. Seperti tadi baru datang tapi alasannya adalah sholat duha. Jadi nilai yang kita temukan adalah beriman dan berakhlak. Sekarang yang pertama kesepakatan kelas kita adalah dipersilakan makan pada waktu yang disepakati. Berarti ini apa nih? Apa nih nilai-nilai yang bisa kita ambil? Saya merasa kasihan. Kalian merasa kasihan. Saya mah udah makan, udah kenyang, udah siap belajar. Tapi ada teman kita yang tidak siap untuk belajar. Merasa kasihan nggak? Harus sama-sama nggak siap belajar. Kalau merasa kasihan, bahasa sosiologinya adalah empati. Nilai kebajikan yang bisa kita peroleh dari yang pertama adalah empati, saling menghargai, saling membantu. Yang kedua, menggunakan handphone ketika diperlukan. Kreatif. Kenapa kreatif? Karena belajar itu sumbernya kan tidak hanya dari guru, tapi bisa menggunakan gadget masing-masing. Mencari sumber belajar yang baru dengan teknologi yang berbeda, dengan sarana yang berbeda, berarti kita sudah punya yang namanya nilai kreatif, rasa ingin tahu. Berikutnya, yang ketiga, saling membantu dalam mengerjakan tugas. Silakan yang di belakang, nilai kebajikan apa yang muncul, Revi? Nilai apa yang muncul? Kalau saling membantu tadi, saling menghargai tadi, kebersamaan, kita tuliskan di sini, kebersamaan dan empati. Kondusif ketika belajar. Tertib berarti disiplin. Melakukan kerjasama dengan baik berarti kreatif dan kolaboratif. Senantiasa melakukan pembelajaran dengan baik berarti juga kreatif. Menjaga kebersihan kelas berarti kebersihan sekaligus beriman sekaligus disiplin. Berikutnya nomor 8-nya adalah menggunakan seragam atribut yang sesuai. Ini juga sama, disiplin. Ya, jadi ketika ada tata tertib, ketika ada peraturan, ketika ada kesepakatan kelas yang harus dijalankan, ingatnya jangan hukuman, ingatnya jangan denda 5.000. Biasanya segitu kan kalau di kelas. Ya, kalau ada yang salah 2 piket dendanya 5.000. Masya Allah. Boleh-boleh aja sih, tapi secukupnya, melihat kondisi anaknya mampu atau tidak. Kalau bisa hukumannya diringankan dulu yang pertama sebelum kita ada hukuman yang namanya denda. Kalau pertama kali melakukan kesalahan berarti kita harus menegurnya terlebih dahulu, mengingatkan terlebih dahulu. Tapi kalau sudah beberapa kali baru boleh ada kesepakatan bersama mengenai hukuman yang akan dijalankan. Bisa berupa piketnya ditambahin waktunya,
jangan dulu uang. Ya, tiketnya ditambahkan, pekerjaannya ditambahkan, dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan ingat hanya hukumannya saja. Kalau kamu ingat hukumannya aja, pasti banyak yang melanggar. Pasti nggak akan nerap di dalam hati kita. Ingatnya apa? Ingatnya adalah nilai-nilai kebaikan yang kamu akan peroleh ketika melaksanakan kesepakatan kelas. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Bisa dilaksanakan anak-anak? Insya Allah. Baik itu dalam pembelajaran geografi ataupun mata pelajaran yang lain, baik di kelas 10 ataupun di kelas 11 dan kelas 12. Kalau nanti ada gurunya yang melakukan kesepakatan kelas lagi, ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi contoh. Jadi nanti tinggal melaksanakan mungkin dengan kesepakatan-kesepakatan baru. Bisa ya anak-anak ya? Terima kasih sudah memberikan ide bersama-sama menyepakati sesuatu hal sehingga kesepakatan kelas di 10.2 bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan belajar geografi di siang hari ini, mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada hari ini tetap mendapatkan kebermanfaatan untuk semuanya ya nak ya. Sebelum masuk ke pembelajaran geografi, seperti biasa, seharusnya kan ketika kita mau belajar itu suka ada kesepakatan-kesepakatan. Tahu kesepakatan? Apa itu? Apa itu kesepakatan? Sepakat. Berarti kalau sepakat itu adalah ada sesuatu hal yang disepakati secara bersama-sama. Nah, kalau sebelum belajar biasanya suka ada nih yang disepakati bersama agar keadaan kelas kita tuh bisa lebih nyaman, belajarnya lebih dimengerti, kemudian suasana kondusif, anak-anaknya ketika belajar itu bisa aktif semuanya, bisa mencurahkan apa yang mereka pelajari pada hari ini. Tentunya suka ada yang disebut dengan peraturan-peraturan ya anak-anak ya. Silakan boleh masuk. Boleh masuk. Ya, boleh. Peraturan-peraturan ya, semacam peraturan-peraturan yang kita laksanakan dalam pembelajaran. Nah, semua ini Waalaikumsalam anak-anak. Habis dari mana sholat? Sholat dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, biasa ya, setiap belajar, setiap guru yang masuk pasti akan memberikan rule-rule, aturan-aturan selama kita melakukan pembelajaran di kelas. Cuma kalau kita menyebutnya sebagai peraturan kayaknya tuh kaku banget. Kayaknya tuh takut banget. Kenapa? Yang namanya aturan kan pasti harus dilaksanakan. Bener kan? Kalau kita melanggar peraturan tersebut konsekuensinya ada yang tahu? Kalau kita melanggar aturan tersebut ada konsekuensi. Nah, biasanya kalau kita tidak melakukan atau melaksanakan aturan tersebut ada sanksi berupa hukuman. Nah, makanya peraturan ini kita ubah bahasanya. Ya, ubah dengan bahasa apa? Bahasa yang lebih positif. Maka disebutlah yang namanya keyakinan kelas atau yang disebut dengan kesepakatan kelas. Nah, selain kesepakatan kelas untuk mencapai pembelajaran yang baik, yang nyaman, yang bermanfaat, juga nanti bisa kita hadirkan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari kesepakatan kelas tersebut. Ya, keyakinan itu jadi adalah mengandung dua hal. Yang pertama ada kesepakatan kelas, yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita
ambil dari kesepakatan kelas tersebut. Paham ya? Paham. Jadi meskipun nih pembelajaran kita pada hari ini tuh udah di ending ya, sudah mau menjelang ujian akhir tahun, akhir semester boleh ya, tapi keyakinan kelas ini nanti bisa kita sepakati bersama lagi dengan guru-guru yang lain, dengan kelas yang baru ketika di awal pembelajaran ya. Hal ini bisa kita terapkan sekarang, tapi sekaligus juga untuk pembelajaran yang akan datang. Jadi pembelajaran yang akan datang itu juga sama, menghadirkan pembelajaran yang bermanfaat, yang nyaman, yang bahagia, dan lain sebagainya ya. Itu tujuan kita, membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, serta nilai-nilai kebajikan yang kita ambil dari kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, apa itu kesepakatan kelas? Tadi kita sudah ucapkan sama-sama. Kesepakatan kelas itu adalah keputusan bersama. Bersamanya apakah hanya siswa saja? Tentu tidak. Kesepakatan ini bisa antar siswa yang satu dengan siswa yang lain, bisa juga dari siswa terhadap guru. Ya, kesepakatan bersama mengenai kelasnya berisi peraturan-peraturan selama melakukan proses pembelajaran. Dan berikutnya tujuannya adalah agar dengan adanya kesepakatan kelas ini kita dapat menjalankan proses pembelajaran berjalan dengan lancar, memperoleh kebermaknaan dalam pembelajaran kita, serta mencapai kondisi pembelajaran, kondisi kelas yang aman, yang nyaman, dan bahagia. Itu tujuan kita membuat kesepakatan kelas. Dan berikutnya adalah kalau kita nanti sudah merumuskan kesepakatan kelas, maka kita akan memperoleh yang namanya nilai-nilai kebajikan. Kebajikan dalam bahasa Indonesianya, bahasa kita sehari-hari adalah nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan yang universal yang bisa kita dapatkan selama proses pembelajaran. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat kita yang positif yang bisa kita ambil melalui proses pembelajaran. Tujuannya adalah mencapai kemuliaan yang ingin dicapai tidak hanya kelas, tapi melainkan dari individu. Contoh, tadi ada yang baru masuk, siapa aja yang baru masuk? Nah, habis dari mana tadi? Salat. Nilai apa yang bisa kita ambil? Beriman, bertakwa, betul tidak? Nah, selama proses pembelajaran dari awal sampai ke akhir, bisa beriman, amanah, empati, kreatif, nasionalis, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan ini bisa menjadi motivasi kita agar bisa belajar lebih baik lagi, agar bisa menghadirkan pemahaman dari dalam diri sendiri untuk menggerakkan, untuk aktif di dalam pembelajaran serta bermanfaat buat setiap orang. Paham sampai di sini anak-anak ya? Sebelum masuk ke pembelajaran geografi, yuk kita coba untuk membuat kesepakatan kelas bersama. Baik, saya coba tuliskan di sini. Kira-kira ketika belajar geografi, kesepakatan apa yang mau kamu terapkan di dalam pembelajaran? Tahu peraturan tadi? Bahasa yang menakutkannya sih peraturan, tapi bahasa yang lebih baiknya adalah kesepakatan. Kan kita tahu peraturan itu pasti dibuat untuk tujuan yang harusnya yang positif. Tapi biasanya kalau bahasa peraturan itu kan kita suka mengaitkan dengan sanksinya, dengan hukumannya. Maka istilahnya peraturannya kita ganti dengan kesepakatan. Yuk, apa yang mau kamu hadirkan di kesepakatan kelas? Tidak menggunakan handphone. Tidak menggunakan handphone. Ketika belajar. Kalau kamu jadi anak kecil, ketika dilarang oleh orang tuanya, kadang-kadang suka timbul rasa nggak enak hati nggak? Karena bahasanya negatif, konotasinya negatif. Bisa nggak dari peraturan yang negatif ini kita bahasakan menjadi bahasa yang positif? Kita ubah. Yuk, apa ubahannya? Menggunakan HP
Tidak boleh tidur. Berarti kalau tidak boleh tidur, melakukan pembelajaran sesuai dengan prosedur. Dengan prosedur atau prosesnya ya. Oke, lanjut apa lagi? Makan, Bu. Makan boleh nggak? Makan boleh nggak? Terkadang ada guru yang membolehkan makan seperti saya, tapi pada kondisi tertentu. Kalau pagi hari ini, bentar ya. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Baik, terkadang kalau gurunya nggak bolehin makan, tapi kitanya nggak siap menghadapi proses pembelajaran, kamunya jadi malah ngantuk, jadi malah susah untuk konsentrasi. Ada beberapa guru yang memperbolehkan makan di dalam kelas. Contoh, ibu ketika ngajar di pagi hari yang waktunya sempit banget, betul, bangun pagi, sholat subuh, mandi, nyiapin barang-barang untuk sekolah, buat sarapan kadang-kadang suka terlewat. Bolehkah sarapan di awal terlebih dahulu? Boleh, asalkannya apa nih? Yang izin, yang pertama izin dulu untuk boleh makan. Yang kedua, makan yang diperbolehkan makannya itu apakah ke kantin? Jangan, khusus untuk makanan yang dibawa dari rumah. Begitu, maunya begitu. Atau sama sekali tidak boleh makan. Namanya juga kesepakatan kelas. Yang penting kita nyaman. Gimana? Tidak boleh makan? Boleh. Baik. Boleh memakan bekal dari rumah dalam kondisi tertentu. Dan harus ada apa tadi? Baik. Yang keempat, tidak boleh berisik. Ganti bahasanya, tidak boleh. Apa coba? Belajar dengan kondisi. Apalagi serius, bisa konsentrasi ya. Kondusif, konsentrasi, aktif, mantap. Apa lagi? Cukup? Tugas, boleh. Tugasnya gimana tugasnya? Tugas tepat waktu mengumpulkan apa lagi? Boleh saling membantu dalam tugas? Boleh. Saling membantu dalam belajar. Kalau lagi ulangan? Boleh membantu, tapi dalam kondisi tertentu. Ketika belajar, ketika diskusi. Kalau ada tugas, ada yang nggak mengerti, boleh tanya. Boleh kamu membantu, saling membantu antara teman yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Ada lagi. Ketika tek bunyi harus berarti tepat waktu. Hadir ke kelas. Tepat. Apa lagi? Cukup? Boleh, apa lagi? Atribut lengkap, wih. Menggunakan dasi. semangat ya. Oke.
sih? Denda mungkin? Seperti anak SD ya, terdengarnya ada denda. Tapi kalau ada yang misalkan tidak tepat dengan kesepakatan tugas ini, apa nih kira-kira konsekuensinya? Lari? Itu hukuman. Kan tadi ibu bilang, peraturan itu seolah-olah ada sanksi yang harus ditepati, kayaknya tuh serem banget gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang melanggar, apakah langsung dihukum dengan lari? Sepertinya enggak seperti itu. Kira-kira apa nih sanksi yang pertama? Ditegur, dinasehati, ketiga diingatkan. Gimana? Dinasehatin. Tetapi kalau misal ternyata masih terus melanggar, maka tahapan selanjutnya adalah dikonfirmasi kepada wali BK dan siswa. Bisa konsekuensinya bisa dijalankan juga ya. Ingat, konsekuensi ini bukan berarti untuk menakut-nakuti, tapi lebih ke arah memberikan motivasi agar kita tetap melaksanakan budaya positif di sekolah. Sepakat ya? Oke, kita ganti, kita lanjutkan dengan yang namanya kebajikan, nilai-nilai yang universalnya dari kesepakatan kelas yang sudah kita rumuskan sama-sama. Seperti tadi, kamu datang, saya tanya, habis sholat. Maka nilai kebajikan yang kita ambil adalah bertakwa. Kira-kira kalau yang nomor 1, kebajikan apa nih yang bisa kita peroleh? Amanah? Boleh. Saya coba tutup dulu ini ya, biar kita bisa merumus. Di sebelah. Nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, masuknya kemana? Amanah? Boleh. Aminah. Bentuk perempuannya dari amanah. Oke, yang kedua, disiplin. Melakukan pembelajaran sesuai dengan prosedur yang ketat. Disiplin. Gak apa-apa. Nomor 3. Yang ketiga itu adalah boleh menekan bekal dari rumah dalam kondisi tertentu dan harus ada izin. Kita nih yang sudah makan, yang sudah siap, kita harus tahu kondisi teman kita yang ternyata belum siap untuk belajar. Timbul rasa sesuatu enggak? Empati, saling menghargai. Yang nomor 3 ini adalah empati atau saling menghargai. Kalau saya udah makan, teman saya sementara lagi makan, apa yang harus saya lakukan? Minta makan juga, makin mundur nantinya. Mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Bisa? Oke, lanjut. Nomor 4. Kesepakatan yang kita ambil adalah belajar dengan kondusif, konsentrasi, aktif. Berarti kita di sini apa? Nilai-nilai yang bisa kita ambil. Kreatif. Betul, kreatif. Belajar dengan kreatif. Berikutnya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Sama kah? Sama. Kreatif, disiplin, amanah juga masuk, atau rasa ingin tahu. Tempe, rasa ingin tahu. Berikutnya, 6.
belakang masih ada yang mau dimasukkan. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan tentang kesepakatan kelas? Sampai di sini saya tanya, apakah bersedia untuk melaksanakan kesepakatan kelas? Bersedia. Insya Allah kita mendapatkan nilai-nilai kebermaknaan, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang universal yang dapat membuat kita mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, dengan aman, dengan nyaman dan bahagia. Karena belajar itu perlu bahagia, betul. Kalau kamu belajar dengan tertekan, apa yang bisa masuk ke dalam otak kamu? Agak susah. Jadi pembelajaran harus dengan rasa yang bahagia agar dapat memperoleh kebermaknaan dalam pembelajaran. Kesepakatan kelas selesai? Selesai. Kita lanjutkan dengan pembelajaran geografi. Terima kasih sudah membuatkan kesepakatan kelas.